Lebih sering kita berdoa minta berkat sama Tuhan. Betul, betul, betul. Tapi sangat jarang banget, bahkan tidak pernah berdoa minta hikmat sama Tuhan bagaimana mengelola berkat itu. Akibatnya ya kadang Tuhan mau membukain berkat buat kita pun dia jadi mikir gitu. Gua berkat ini bisa nggak dia kelola berkat ini? Jangan-jangan berkat ini dibuka tapi bukan untuk bikin dia hidup jadi bagus, tapi jadi satu badai yang menghancurkan hidup dia dengan berkat itu. Itu sama seperti seorang anak yang kemampuannya belum cukup untuk mengendarai sepeda motor, Betul. tapi berdoa memohon ayahnya untuk I need motor, tolong kasih. Dan saya pikir ayah yang bijak, dia nggak mungkin kasih sepeda motor kepada anak yang baru 7 tahun gitu. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh, dia sangat bijak dan dia tahu. Jadi teman-teman, semakin besar kapasitas pot bunga tadi, pot itu makin gede. Nah, baru pohon beringin itu masuk gitu. Berdoa minta pohon beringin, tapi di pot bunga, men. Please, tolong bijak. Topik yang pertama itu menarik sekali karena saya menyimak dengan saksama. Om Itor menyebutkan beberapa statement yang harus jadi mantranya kalau istilah saya, yang harus dipegang oleh generasi muda ini soal uang, dan itu bagaimana statement itu datang dari Alkitab. Nah, nampaknya waktu itu tidak sempat direkam, ada beberapa poin dan saya minta Om Itor bisa secara singkat dengan ini bisa dijelaskan ya, itu karena itu menurutku itu menjadi fondasinya dari semua yang bakalan dijalani selama beberapa sesi terakhir nanti di ini. Yang pertama memang waktu itu kan ini kan kita bicara soal apa sih Alkitab soal keuangan ya. Di pertemuan yang pertama. Yang pertama statement firman Tuhan yang saya yakini, yang saya terima adalah ya uang itu bukan Tuhan. Ya. Itu harus betul, memang semua bagian hidup kita terkait dengan uang. Tapi jangan tergoda, jangan terjebak. Kita mulai menganggap dia uang. Betul, uang itu penting, saya setuju. Ya. Uang itu segalanya, kalau nggak ada uang segalanya jadi nggak segalanya. Ya ada benernya, tapi jangan tergoda, jangan tertipu, jangan terjebak. Kemudian kita menaikkan uang terlalu tinggi di hidup kita. Sehebat-hebatnya uang dalam kehidupan dalam dunia ini, ya tetap dia bukan Tuhan gitu. Ya. Jadi sekali lagi uang tidak menentukan hidup kita. Yang menentukan hidup kita Tuhan. Uang itu cuma salah satu berkat. Salah satu berkat. Ya. Uang itu bukan sumber berkat. Dia cuma salah satu berkat. Sumber berkat kita ya tetap Tuhan. Tuhan yang harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai uang menentukan nasib kita, uang menentukan masa depan kita, uang menentukan harga diri kita, gitu kan. Ya banyak anak muda harga dirinya ditentukan dengan apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Ya kan, padahal citra diri kita harusnya ya Tuhan lah yang sudah menebus, menyelamatkan. Benar-benar. Gitu. Saya yakin yang pertama sekali anak muda jangan sampai tergoda berpikir bahwa uang itu lebih berkuasa dari Tuhan. No, tidak. Jangan tergoda. Walaupun dunia seolah-olah mengarahkan kita ke sana, tapi jangan sampai kita menyembah Allah palsu. Ya, saya nggak mengurangi, tapi jangan ekstrim yang lain. Ekstrim yang lain adalah uang nggak penting, uang nggak perlu. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini, ya betul. Tapi ya tetap harus bijaksana. Benar. Tetap bijaksana. Jadi di underline lagi teman-teman, mengertilah bahwa bukan uang itu penting untuk kita menggunakan melengkapi beberapa bagian dari kehidupan. Tapi mengertilah bahwa uang bukan Tuhan. Kalau saya lupa siapa yang sebutin ini, dia bilang uang itu adalah tuan yang jahat. Jangan jadikan uang sebagai tuan, tapi jadikan dia sebagai hamba gitu. Jadi kita yang punya kuasa atas duit. Jangan duit yang mengatur kita. Dia ini kan duit ini apa ya? Barang netral. Betul. Sama botol ini juga mau dipakai untuk ngapain gitu kan? Sama kayak pisau. Barang netral sebenarnya. Nah, jangan sampai teman-teman, karena mungkin ya biasanya sih gini Om, yang aku lihat ya fakta lapangan. Ini balik lagi tuh, kenapa beberapa orang kemudian mereka pengen pinjol, pengen judol, karena satu pengen cepat kaya. Yang kedua dia pengen aktualisasi diri, pengen kehidupan dia seperti teman-teman dia yang mungkin sudah punya iPhone yang baru, skincare yang bagus gitu ya. Dia punya fasilitas yang mewah, atau pengen healing ke Singapura karena dekat di Batam gitu ya. Jadi mereka pengen udah deh
gue pengen ke sana, yang penting gue pinjam dulu. Apalagi kalau nggak salah dengar berita kemarin itu, orang liburan yang kemarin, libur lebaran itu kalau saya nggak salah baca berita, ada orang pergi liburan ke kampung, nyawa handphone. Jadi ada beberapa orang bikin penyewaan iPhone gitu supaya nyampe sana dia pengen nunjukin bahwa dia punya iPhone gitu. Dia punya hasil foto iPhone. Nah itulah contoh-contoh bagaimana dia menjadikan gaya hidup itu sebagai sesuatu yang mendefinisikan dia, nilai hidupnya di situ. Dan cara solusi yang diambil gimana? Pinjol, cari duit yang instan dan segala macam. Nah sebetulnya di sini balik lagi kayak Om Iter bilang tadi bahwa kita tidak meletakkan hidup kita, siapa kita, harga diri kita di uang. Jangan sampai itu yang mendefinisikan siapa kita. Dan itu sangat keren banget. Ya, yang kedua. Yang kedua kemarin statement saya adalah bahwa yang paling penting itu akhirnya bukan jumlah. Yap. Tapi nilai. Nilai, wow. Ya kan kita tahu ya, yang sangat dihargai persembahan-persembahan di hadapan Tuhan sebenarnya bukan yang jumlahnya besar, tapi yang nilainya besar. Jadi kita harus bisa memisahkan mana nilai, mana jumlah. Gitu. Okay. Jadi pertarungan kita, perlombaan kita bukan sekadar di jumlah. Puji Tuhan kalau kita punya jumlah yang besar. Yep. Tapi apakah kita juga bisa memberi nilai kepada jumlah tersebut? Ya, kayak persembahan janda miskin. Tuhan Yesus sangat memperhatikan persembahan itu karena persembahan itu diberikan. Ya berbandingannya gini deh, waktu kita ngasih 1 juta, kita padahal punyanya cuma 2 juta. Ada orang punya 1 miliar, terus dia ngasih 1 juta. Maka nilai 1 juta kita jauh lebih besar sebenarnya. Walaupun secara jumlah adalah sama gitu loh. Jadi bicara nilai ini bicara apakah apa yang kita punya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bernilai. Gitu. Bukan cuma kepentingan-kepentingan egois, kepentingan-kepentingan harga diri, kepentingan-kepentingan memuaskan diri sendiri saja. Gitu ya. Ada orang sama-sama punya 1 juta, tapi 1 jutanya buat nolong orang lain. Ada orang punya 1 juta dia cuma buat makan-makan di kafe. Ya boleh aja itu pilihan hidupnya. Tapi kita bisa lihat mana yang lebih bernilai. Akhirnya bukan soal jumlah, tapi bagaimana kita memberi nilai dari setiap rupiah yang kita punya harta yang kita punya. Dan itu jadi catatan penting. Dan supaya perlombaannya juga jangan bukan perlombaan yang salah. Ya kita ketika melihat orang lebih kaya, lebih duitnya lebih banyak, terus kemudian kita jadi lebih ciut. Ya enggak juga. Apa yang ada di tangan kita, bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakannya, itulah yang jauh lebih penting. Oke, jadi nilainya gitu. Nah, bisa nggak dijelaskan sedikit Om, bagaimana kita menginvestasikan duit kita terhadap sesuatu yang bernilai. Nah, untuk mendefinisikan sesuatu barang atau satu hal bernilai itu gimana gitu. Kalau tadi kan Om Iter udah bilang dibandingkan antara daripada 1 juta gue habiskan di kafe, kayaknya lebih bernilai kalau 1 juta ini didonasikan atau bantu orang susah. Ada lagi nggak contoh lain Om? Ya posisinya gini, bernilai itu akhirnya memang kembali juga kepada apa ya? Ya cara kita berpikir, bagaimana kita memberi nilai terhadap sesuatu. Kan kadang-kadang orang memberi nilai yang berbeda-beda terhadap sesuatu ya. Disinilah ketika kita ya melatih nilai-nilai hidup kita itu jadi lebih penting gitu loh. Sederhananya ya ketika kita jadi, kalau bahasa firmannya jadi terang, jadi garam, atau bahasa yang paling umum jadi berkat. Kita lihat uang kita nih sejauh mana jadi berkat. Minimal buat diri sendiri dan orang lain, buat keluarga. Gitu. Atau ukuran paling sederhana, ini cuma tujuan-tujuan egois kita. Atau yang merasakan harta kita ini juga orang lain. Gitu. 1 juta kita nikmati sendiri, 1 juta ada orang lain juga ikut menikmati. Saya pikir mungkin ukurannya di situ. Manfaatnya berapa banyak orang yang merasakan manfaat dari uang yang kita 1 juta punya. Itu gitu loh. Dibandingin daripada dihabisin diri sendiri. Gitu. Atau uang yang sama misalnya gitu. Apakah ini dipakai untuk juga misalnya untuk sebuah pengembangan diri, kan termasuk juga di situ. Orang yang memberi nilai pada pengembangan diri. Ada orang sama-sama punya 1 juta, yang satu dipilih untuk untuk hidup dan segala macam, untuk foya-foya, tapi yang ini mungkin ditabung untuk dia bisa kuliah lanjutan, dia bisa kursus sesuatu, dia bisa beli alat sesuatu sehingga dia bisa mengerjakan sesuatu yang lain lagi. Nah, maksud saya memberi nilai itu seperti itu. Pastikan uang-uang yang kita punya itu punya nilai gitu, bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan sementara, kebutuhan-kebutuhan egois, keinginan-keinginan sesaat, itu yang
dipertimbangkan. Waktu saya kasih statement bahwa yang dalam hal uang tuh yang penting bukan jumlahnya, tapi nilainya. Nanti begitu jumlahnya makin besar, nilainya juga akan ikut membesar. Benar. Karena nggak ada jaminan kalau orang cuma kejar jumlahnya, nilai hidupnya membesar. Nice. Ya bisa jadi dia coba tetap jadi orang yang serakah, senang buat ngumpulin diri sendiri, coba buat hedon, kan, cuma buat sekedar ya orang tahu dia eksis, dia kaya, dia berhasil, dia sukses. Tapi dampaknya ke orang lain apa? Dampaknya buat kehidupan apa? Berkatnya buat kepelayanan, buat gereja kalau kamu anak Tuhan. Wow, nice. Kalau ngomong di hutan itu memang sangat menginspirasi, edukasi pagi-pagi, mengalir gitu ya. Seperti sungai. Nah, itu 2 poin yang tadi sudah disebutkan sangat mencerahkan. Nah, uang bukan Tuhan. Bukan Tuhan, sama yang kedua itu apa tadi? Yang penting adalah nilai, bukan jumlah. Nilai ada jumlah. Dan ada 1 poin lagi itu kemarin itu yang bilang itu sangat praktikal banget. Silahkan Om, yang ketiga. Yang ketiga ini statementnya yang saya ambil dari firman Tuhan adalah bicara soal uang itu sebenarnya bicara soal tanggung jawab. Uang bicara soal tanggung jawab. Ya. Artinya banyak anak muda pengen cepet kaya, cepet punya uang banyak. Tapi sebenarnya seperti semua tanggung jawab adalah sebuah proses. Tanggung jawab adalah sebuah proses. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan berikan juga kepercayaan untuk perkara hal-hal yang lebih besar. Wow. Kalau kita nggak mahir mengelola 1 juta kita, jangan mimpi punya 1 miliar. Karena punya 1 juta dengan punya 1 miliar tanggung jawabnya berbeda. Kita ngurus rumah 1 kamar, terus tiba-tiba Tuhan kasih 20 kamar, itu kan beda tanggung jawabnya, tugasnya beda. Jadi daripada fokus sama pengen uang banyaknya, fokus sama kapasitas hidup kita yang terus bertumbuh. Karena kan bicara soal kepercayaan, bicara soal tanggung jawab yang Tuhan berikan, seiring dengan kapasitas kita. Ya kan Tuhan gak mungkin tanam beringin yang besar di sebuah pot yang kecil. Ini keren banget. Jadi ininya harus membesar, harus supaya besar. Tuhan kasih pohon yang lebih besar lagi, kasih pohon yang lebih besar lagi gitu. Jadi uang itu sekali lagi adalah kepercayaan. Karena kita percaya uang itu termasuk berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan rasanya diberkati itu pasti takdir kita. Diberkati itu pasti maunya Tuhan. Tapi kan juga akan dilihat kapasitas kita gimana, tanggung jawab kita gimana. Waktu saya dikasih 1 juta, saya tanggung jawab nggak? Atau saya malah habisin dan berhutang? Ingat kan perumpamaan 5 talenta, 1 talenta, 4 talenta gitu kan, itu kan juga sebuah kepercayaan yang ditambahkan. Yang 1 talenta memilih hanya mengubur. Benar. Ya gimana dia mau dapat kesempatan lebih untuk lagi melipat gandakan Jadi intinya jangan takut soal berkat Tuhan, jangan takut nggak jadi kaya, jangan takut nggak punya uang. Takut aja kalau kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya karakter, kita nggak punya sesuatu sehingga Tuhan nggak berani mempercayakan berkatnya sama kita. Karena kan ya seperti kita tahu, berkat itu kan juga 2 mata sisi. Satu sisi bisa menaikkan kita, satu sisi yang lain bisa menghancurkan kita. Ya bukan cerita baru lah, orang diberkati malah makin meninggalkan Tuhan. Diberkati malah lupa Tuhan. Diberkati malah hidupnya makin kacau. Artinya jangan cepat-cepat minta kaya. Justru minta dulu kapasitasnya. Kemampuannya, hikmatnya, kebijaksanaannya. Ya, jadi sekali lagi bukan soal diberkati, tapi soal bagaimana mengelola berkat. Bicara soal tanggung jawab. Sangat brilian banget, Om Iter, thank you banget. Dan dari bukan khotbah ya, ini lebih kayak pesan pemaparan Om Iter kemarin itu statement keuangan. Pada akhirnya saya merefleksikan beberapa kali 1 kalimat. Jadi saya bilang gini, lebih sering kita berdoa minta berkat sama Tuhan. Betul. Tapi sangat jarang banget, bahkan tidak pernah berdoa minta hikmat sama Tuhan bagaimana mengelola berkat itu. Akibatnya ya kadang Tuhan mau membukain berkat buat kita pun dia jadi mikir gitu. Gua berkat ini bisa nggak dia kelola berkat ini? Jangan-jangan berkat ini dibuka tapi bukan untuk bikin dia hidup jadi bagus, tapi jadi satu badai yang menghancurkan hidup dia dengan berkat itu. Itu sama seperti seorang anak yang kemampuannya belum cukup untuk mengendarai sepeda motor, tapi berdoa memohon ayahnya untuk I need motor, tolong kasih. Dan saya pikir ayah yang bijak, dia nggak mungkin kasih sepeda motor kepada anak yang baru 7 tahun gitu.
Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh, dia sangat bijak dan dia tahu. Jadi teman-teman, semakin besar kapasitas pot bunga tadi, pot itu makin gede. Nah, baru pohon beringin itu masuk gitu. Berdoa minta pohon beringin, tapi di pot bunga, men. Please, tolong dijaga. Jadi memperbesar kapasitas dan itu yang akan menampung berkat-berkat. Ya, dan kami sangat mengharapkan buat teman-teman yang ada di Batam, come on. Youth Can ini sangat inspirasi banget. Minggu ini 2 minggu lagi ya? Ya, 2 minggu lagi. Kita bakalan bahas 29 Juni ya. Oke, siapa pembicaranya? Dia yang mau bahas apa? Pembicaranya Kak Lasma. Oke. Kak Lasma itu dia punya bisnis pre-love. Yes. Tapi mempromosikannya lewat online. Wow. Live begitu. Siap. Wow, dan ya putaran keuangannya udah cukup besar ya. Besar. Ya. Saya nggak bisa sebutin jumlahnya, nanti hadir aja biar bisa tanya langsung. Tapi kelihatan sudah sangat menguasai bisnis ini. Dan saya nggak salah dengar, mereka suami istri berani meninggalkan pekerjaan mereka di PT dan membanting setir pengen men-trial di situ. Artinya bahwa untuk mencari money peluang usaha itu tidak hanya di satu. Betul. Ada banyak cara dan bagaimana mental kesiapan kita mau, dan itu teman-teman bakalan dibahas di Youth Can yang bulan Juni ini ya. Jadi memang bicara keuangan banyak aspeknya. Siap. Ya, tadi investasi, nabung, gaya hidup, mentalitas kita. Siap. Tapi juga bicara soal entrepreneurship. Jadi memang di sesi yang ini kita ambil dari sisi entrepreneurship loh. Siap. Bahwa punya uang buat anak-anak Batam khususnya. Siap. Peluangnya bukan cuma di PT. Yes. Ada begitu banyak hal yang bisa dirambah. Siap. Untuk kita punya uang lah untuk bisa dapat keuntungan, bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Siap. Bahkan di level yang bukan sekedar cukup. Siap. Gitu ya, tapi sampai berkelimpahan. Wow. Seperti yang di firman Tuhan. Sadar uang itu tanggung jawab. Jadi jangan minta banyak kalau kemampuan tanggung jawabnya masih. Kemarin saya juga bagi sesuatu yang praktis saya terapkan dalam hidup saya. Yep. Ya, saya bilang bejananya itu bejana 15-70. Oke, itu tadi bejana 15-70. Jadi setiap kali dapat uang, maka saya akan pisahkan 15% di bejana yang pertama. Yep. Yang saya bilang namanya bejana ilahi. Bejana ilahi, oke. Karena 10% tentu buat perpuluhan. Siap. Dan 5% tuh buat persembahan atau mendukung program-program gereja tertentu. Siap. Gereja sedang mengadakan apa, saya ambil dari 5% itu. Kalau 10% kan pasti gak diganggu-gugat, langsung perpuluhan. Tapi tambahin 5%. Siap. Sekarang kita harus persembahan tiap minggu. Terus kadang-kadang gereja ngadain acara apa. Nah, itu bejana yang pertama. Siap. Ya, saya bilang bejana ilahi lah. Ya, saya terima dari Tuhan. Saya kembalikan lagi 15% itu buat Tuhan. Ya, memang dasar alkitabiahnya nggak ada. Karena dasar alkitabiahnya yang ada 10%. Siap. Tapi kan kita tahu sistem ibadah kita juga ada persembahan tiap minggu. Dan gereja punya program. Ya, kenapa saya nggak mendukung? Jadi itu 15% yang pertama. Yang kedua, 15% yang pertama itu ilahi. Yang kedua baru 15% kedua itu investasi. Ya, jadi saya bilang bejana investasi lah. Itulah yang gak diganggu-gugat, ditabung aja terus. Siap. Dianggap gak ada. Gitu gak ada, ya. Tapi satu hari kelak dibutuhkan entah buat pendidikan lebih jauh atau membeli sesuatu yang sifatnya bukan konsumsi ya, tetapi misalnya mau mulai suatu usaha atau apa yang bisa hasilnya nanti berkelanjutan lagi, kita ambil dari 15% yang tabungan investasi. Nah, kemudian sisanya saya punya 70%, disitulah untuk gaya hidup sehari-hari, makan, minum, listrik, air, bergaul gitu. Nah, tapi 70%-nya itu pun nanti dari 70% ini sisanya saya masukin lagi ke tabungan khusus. Oke. Misalnya dari 70% itu ada sisanya ini tabungan khusus lagi. Nah, nanti ini misalnya barang-barang konsumsi yang saya mau beli handphone baru. Sepeda baru. Yang sifatnya memang konsumsi tapi ya masih layak lah untuk saya peroleh. Gitu. Jadi intinya sih ini bukan rumus, tapi minimal tiap-tiap anak muda mulai menata persentase dari setiap penghasilan yang masuk. Wow. Ya, jangan 100% masuk, 100% keluar. Habis juga. Atau 100% masuk, 150. 150 keluar. Min 20 dong. Minimal menata, bukan rumus ya. Saya memang 15-15-70. 15 Tuhan,
15 investasi, 70 buat hidup, tapi bisa mungkin 70-nya nggak habis. Supaya nanti bisa disimpan lagi tuh. Benar. Nah, itulah yang buat barang-barang hedon kita. Hedon gitu ya. Pengen beli jam, pengen beli handphone baru, pengen raktir, nah dari situ. Iya. Tapi menarik gitu tadi. Jangan sampai 100% masuk, yang keluar 117%. Minnya 17%. Nah, gitu. Betul, ya. Intinya uang kita tuh harus punya tujuan dan rencana. Siap. Jadi ini tujuan, ini perencanaannya. Siap. Gitu ya. Ini tujuan, ini pengaturannya. Ya, benar. Ya 15 70 bukan angka rumus. Ya. Tapi minimal jadi inspirasi anak-anak muda untuk mulai. Siap. Ini saya harus sekian berapa. Benar. Jadi poinnya adalah bahwa mengerti tujuan daripada keuangan itu ya. Betul, harus punya jadi tujuan. Jangan cuma hanya mau cari tapi tidak tahu mau diapain ini duit gitu ya. Akhirnya ya dapat hilangnya pun cepat gitu ya, seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman, YouthCan ini tidak dipungut biaya, dilakukan secara free buat teman-teman semua. Mungkin kalian bertanya dari mana duit itu? Ya, kalau dengerin tadi Pak Victor bilang mungkin 15% itu ya. Gila itu. Jadi hambanya ini sangat luar biasa, tidak cuma berteori soal money, tapi real life-nya pun dia membuktikan. Ini like Jesus banget ya. Jadi 2000 tahun lalu ada Yesus yang benaran dari sorga, tapi setelah dia pergi ada Yesus yang ada di dapur 12. Baru berlebihan ini. Jadi buat kalian yang ada di dapur 12 Sagulun dan belum punya gereja setempat yang kalian tertanam, rekomendasikan siap. GPPK Sungai Lekop dapur 12 ya. Dapur 12. Dan kalian bisa berkunjung. Ada Facebooknya, ada Instagramnya. Nanti kita akan cantumkan semua di bawah ini dan kalian bisa berkunjung. Om Victor, thank you, God bless you dan sangat menginspirasi. Luar biasa YouTuber. Oke.